Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Betul, Pak Guru. Tolong disiapkan dulu ini ketua kelas, Mas Puja. Ya baik Pak, Ya. duduk siap gerak teman-teman. Alangkah baiknya sebelum dimulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam Baik, terima kasih Mas Puja sebagai ketua kelas. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Edisi juara. Tangan buat kalian semua. Luar biasa. Ya. Ini Pak Rizal mau cek dulu kehadiran siapa ini yang tidak masuk ya. Nomor 1 Mbak Mutmainah hadir ya. Hadir Pak. Nomor 2 Mas Farhan hadir. Hadir Pak. Nomor 3 Mbak Sadiah. Hadir Pak. Lalu yang terakhir Mas Raihan. Hadir Pak. Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti ini kalian pada sehat semua fisiknya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang melimpah agar nanti kita bisa sekolah terus ya. Ya Pak. Karena ini musim hujan, rawan terkena flu dan demam. Tetap jaga kesehatannya. Kita harus semangat belajar loh ini, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa belajar seperti kita sekarang ini dikarenakan sakit, dikarenakan harus bekerja menghidupi diri sendiri dan keluarga. Makanya kita harus semangat menuju masa depan yang cerah. Oke Bapak. Ya, Pak. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Mbak Jundi. Yuk, Mbak Jundi, yuk. Ya, siapa? Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dalam hitungan 4/4 mulai. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Maju. Ya, cukup sekian Pak. Ya, terima kasih Mbak Jundi. Saya kasih bintang. Wah, terima kasih Pak. Ya. Ya Pak. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak ya? Saya Pak. Oh iya, Minggu kemarin kita belajar tentang bacaan guna pada surat Al-A'raf dan surat Al-Anbiya Pak. Alhamdulillah, bagus sekali Mas Rehan. Ini saya kasih bintang lagi untuk Makasih, Mas Pak. Rehan. Mas Rehan, Iya akan Pak. dipimpin Mas Rehan hafalan surat Al-Ikhlas. Iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Rehan. Sama Pak. Sebelum kita masuk pada materi kali ini Pak Rizal tanya dulu. Siapa pencipta alam semesta ya? Allah Pak. Allah Pak. Sekali. Lalu bagaimana alam semesta ini diciptakan? Ada yang tahu nggak? Kayaknya belum ada yang tahu ya. Ya, kita akan pelajari pada pelajaran kali ini. Pak. Nah, jadi pada hari ini kita nanti akan belajar tentang Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang mana isinya itu tentang proses penciptaan alam semesta. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dengan benar. Ini akan mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri kita untuk kedepannya. Lalu semakin kita memahami betapa kecilnya kita di alam semesta yang begitu luas, dapat membuat kita lebih rendah hati dan menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita. Jadi kita akan terhindar dari sikap sombong dan merasa diri paling hebat. Kan mengecek satu persatu apakah hari ini anak-anakku ini merasa bahagia atau lagi bersedih ya. Yang pertama dari Mbak Arianti. Ini lagi senang atau sedih ya Mbak Arianti ya? Alhamdulillah lagi senang Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, baru senang ini. Lalu ada Mbak Suci. Mbak Suci ini baru senang atau sedih ya? Senang dong. Ya. Lanjut, Mas Raihan.
Ini senang atau sedih hari ini ya? Lagi senang, Pak. Senang, Alhamdulillah. alhamdulillah. Lalu yang terakhir Mbak Jundi ini lagi senang atau sedih ya? Senang dong, Pak. Pastinya, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga diberi kesehatan, kesenangan, kebahagiaan semuanya ya. Amin. Saya rasa banyak yang sudah siap belajar ini hari ini karena pada bahagia. Bagi yang bersedih, Pak Rizal doakan semoga bisa bahagia lagi karena bertemu dengan teman-temannya di kelas. Kita masuk ke Quran Surat Al-Anbiya yang coba Mbak Sadiah dibacakan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang telah kita pelajari pertemuan lalu. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bagus sekali suaranya Mbak Sadiah ya. Ini artinya silakan dibacakan oleh Mas Rozi. Ya Pak, arti dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, terima kasih Mbak Sadiah dan Mas Rozi. Tepuk tangan buat mereka berdua. Lalu ada satu lagi surat, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Minta tolong dibacakan Mas Lastono. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yugsil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrih. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Masya Allah, merdu sekali suaranya Mas Lastono ya. Masih Lalu Pak. artinya silakan dibacakan Mbak Megan. Ya Pak, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, Masya Allah. Terima kasih Mas Lastono dan Mbak Megan. Beri tepuk tangan lagi untuk mereka berdua. Pak. Masing-masing saya kasih bintang 1. Woi, si Pak. Kasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah lancar baca Al-Qur'annya. Bagus sekali. Selanjutnya kita masuk pada materi kita pada pertemuan hari ini. Kita awali dengan menonton video tentang alam semesta agar kalian punya gambaran. Bagaimana sih Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk bumi dan segala isinya. Mari kita simak videonya.
Nah, bagaimana tadi videonya anak-anak? Bagus nggak? Bagus, Pak. Enggak. Bagus, Udah pada Pak. lihat ya? Nah, Serem sih, Pak. seru ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang beberapa teori penciptaan alam semesta. Nah, ada 3 teori tentang penciptaan alam semesta. Yang pertama adalah Big Bang Theory dari George Lemaitre, alam semesta berawal dari ledakan besar. Lalu yang kedua, Steady State Theory dari Fred Hoyle, alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir, tetapi dalam keadaan tetap. Yang ketiga adalah Oscillating Theory dari Edwin Hubble, alam semesta terbentuk karena ekspansi atau mengembang dan kontraksi atau memangkak. Nah, kira-kira dari ketiga teori ini mana yang sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ya? 1, 2, atau 3 ini? Yang pertama, Pak. Nah, yang pertama, betul sekali. Jadi, yang sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 adalah yang pertama, yaitu Big Bang Theory. Tadi kan kalian sudah melihat tayangan video yang awal-awalnya itu ada ledakan besar. Dan itu yang disebut dengan Big Bang. Lalu dalam Quran Surat Al-A'raf, Al-A'raf ayat 54 menjelaskan tentang alam semesta diciptakan dalam 6 masa. Nah, 6 masa tersebut adalah sudah tercantum juga dalam Al-Quran. 6 masa ini penjelasannya. Dari pertama yaitu Big Bang, ledakan besar dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Lalu yang kedua proses pengembangan alam semesta sehingga benda-benda langit semakin menyebar. Ini ada di Quran Surat An-Naziat ayat 28. Terus yang ketiga masa penciptaan matahari, bumi, dan planet-planet lain sehingga terjadi rotasi. Nah, ini dari Surat An-Naziat ayat 29. Yang keempat, bumi mulai dihemparkan, pergeseran lempeng, An-Naziat ayat 30. Lalu yang kelima, proses hidrologis, mulai muncul air dan tumbuh-tumbuhan, An-Naziat ayat 31. Yang keenam, proses geologis, muncul pegunungan, muncul hewan, dan diciptakannya manusia, Quran Surat An-Naziat ayat 32 dan 33. Bagaimana anak-anak, mudah dipahami bukan? Ya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Lalu kita lanjutkan kepada Pak Rizal akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompoknya sudah saya pilihkan sesuai absen ya. Kelompok 1 ada Agung, Rahmatullah, Fatimah, Lastono, Nurul Jannah, Abdul Farhan, Husnul Khatimah, Fakhru Rozi, Odi Susanto, dan Arianti. Yang kelompok 2 ada Sa'diyah, Mutmainah, Jundi Wahyuni, Nur Sidik, Suci Sa'diyah, Muhammad Raihan, Megan Septiani, dan Puja Jailani. Silakan kalian berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Kita akan berdiskusi bersama. Nanti Pak Rizal kasih bacaan tentang permasalahan terkait alam semesta. Karena model pembelajaran kali ini adalah PBL atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi Pak Rizal nanti kasih masalah ke kalian. Kelompok 1 ini akan saya beri bacaan tentang seorang ilmuwan yang bernama Stephen Hawking dengan pernyataan yang terkenal kontroversial, yaitu Tuhan bukan pencipta alam semesta. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Hawking nomor 1 ini? Nomor 1? Tidak Setuju nggak ini? Tuhan bukan pencipta alam semesta. Ya, Pak. Tidak Tentu tidak setuju ya. Nah, tugas Tidak kalian setuju. silakan didiskusikan terkait pernyataan itu. Kalian cari masalahnya apa ini, terus kalian cari teori yang berkaitan dengan menolaknya Hawking. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi kita menyikapi teori tersebut agar kita bisa membuktikan kalau pernyataan Hawking itu salah. Lalu yang kedua, kelompok 2 akan saya beri bacaan tentang badai El Nino yang membuat air bersih di Indonesia menjadi langka. Tugas kelompok 2, silahkan diskusikan terkait bacaan ini. Yang pertama itu kalian cari masalahnya apa. Yang kedua, kalian cari teori yang terkait dengan air. Dan yang ketiga, solusinya untuk mengatasi krisis air bersih. Nah, kalian ini sekarang mencari data-data tersebut di buku paket, buku referensi di perpus, lalu di internet. Waktunya 20 menit ya. Jika sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Saya beri waktu 20 menit. Ya, sudah selesai ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini sudah 20 menit, harusnya sudah selesai. Waktunya untuk presentasi. Presentasi dari kelompok 1, coba dibaca. Pak Husnul, tolong dibacakan hasil diskusinya. Iya, Pak. Hasil dari kelompok 1 yaitu masalah tentang pernyataan bahwa Tuhan bukan pencipta alam semesta. Teori yang berkaitan Big Bang adalah gambaran terbentuknya alam semesta berawal dari
dentuman atau ledakan yang besar sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Alam semesta diciptakan dalam 6 masa sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Semua peristiwa penciptaan alam semesta tidak akan terjadi jika tanpa campur tangan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi, kita harus mengimani bahwa penciptaan dan pengaturan alam semesta ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, udah Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang diwakilkan oleh Mbak Kusnul. Solusi yang baik dari kita sebagai orang Islam dan orang beriman, bahwa semua yang ada di alam semesta ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kepada presentasi kelompok 2. Silahkan dibacakan Mbak Jundi hasil diskusinya. Oke, siap Pak. Ya, saya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami hari ini Pak. Kasih. Teori yang berkaitan, air adalah bagian terpenting dalam kehidupan. Bahkan 70% tubuh manusia adalah air. Manusia harus banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi untuk mengatasi krisis air bersih yaitu antara lain menghemat air, menjaga kebersihan, menanam pohon, dan lain-lain. Demikian tadi presentasi kelompok 2, Pak. Ya, terima kasih. Solusi yang keren dari kelompok 2, kita memang perlu menghemat air walaupun stok air kita melimpah. Tetapi jika kita membuang-buang air bersih dengan percuma, maka bisa dikatakan mubadzir. Di luar sana banyak sekali daerah-daerah yang sangat membutuhkan air bersih karena sulit mendapatkannya. Begitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kita bahas hikmahnya ya. Kesimpulannya, ada beberapa nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Tolong dibacakan Mas Agung. Ya Pak, kesimpulan pada pelajaran kali ini yaitu beberapa nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang pertama, mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang terakhir yaitu merawat dan menjaga lingkungan. Ampun Pak. Ya, terima kasih Mas Agung, baik sekali. Saya kasih bintang untuk Mas Agung. Ya, makasih Pak. Jadi tanpa Allah mengatur semuanya, maka alam semesta tidak akan berjalan dengan semestinya. Maka diharapkan kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan diharapkan juga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kayaknya pada sudah paham deh. Ampun Pak. Alhamdulillah semuanya udah paham. Kalau sudah paham, ini Pak Rizal berikan tugas mengerjakan kuisis. Ada 20 soal. Dikerjakan ya, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ini link saya share di grup kelas. Ya Pak. Baik Pak. Ya, sudah 10 menit. Sudah selesai kan ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Saya cek di laptop saya ini, bagus-bagus nih nilainya. Alhamdulillah, artinya kalian sudah paham tentang materi alam semesta ini ya. Ya, yang datang kita akan mempelajari hadis keuangan menuntut. Ya, dipersiapkan besok pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, tiba akhir pembelajaran. Terima kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia. Amin. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.